Kegiatan ini merupakan bentuk kerjasama dari Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon dengan Prodi Arsitektur Unpar. Pengembangan kawasan ini juga berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon dalam perwujudannya. Kawasan Panjunan memiliki sejarah yang signifikan dalam perkembangan kota Cirebon. Salah satu bangunan penting yang berpengaruh adalah Masjid Merah Panjunan yang sudah berusia melewati 500 tahun, di mana dibangun pada 1480 dan pendiri masjid ini hingga kini masih diteliti. Namun yang pasti, masjid ini memiliki keterkaitan erat dengan keberadaan Pangeran Panjunan atau Syarif Abdurrahman dan Sunan Gunung Jati. Tidak hanya Pangeran Panjunan, pada kawasan ini juga terdapat situs makam Pangeran Pekarungan yang merupakan seorang tokoh berpengaruh dalam syiar Islam di kota Cirebon. Panjunan secara geografis terletak di pesisir pantai dan pada zaman dahulu dekat dengan pelabuhan, dan dengan demikian banyak pendatang yang berdagang serta bermukim pada daerah tersebut. Salah satunya adalah pendatang dari Arab, yakni pasukan dari Pangeran Panjunan yang disambut baik oleh Sunan Gunung Jati. Dan dikarenakan letak geografis yang sedemikian rupa, kawasan Panjunan menjadi salah satu titik embrio perkembangan kota Cirebon. Panjunan juga dulu dikenal sebagai sentra gerabah, di mana gerabah tersebut menjadi komoditi perdagangan yang dimanfaatkan Belanda, dan bahkan nama-nama yang ada kini di kawasan Panjunan adalah toponimi dari aktivitas-aktivitas pembuatan hingga ekspor gerabah pada saat itu, seperti Jalan Pengobongan, Kelektoran, dan Pekarungan. Karena nilai sejarah dan budaya kawasan yang tinggi, Panjunan hendak dijadikan sebuah kawasan wisata terpadu. Namun dalam prosesnya butuh pertimbangan serta rencana lebih lanjut, karena selama ini kawasan tersebut berkembang namun belum terlalu memperhatikan dan melestarikan aspek kesejarahannya, sehingga karakter dan identitas kawasan perlahan-lahan hilang. Selain itu, rencana pembangunan ini pun perlu didukung dengan sarana, prasarana, serta infrastruktur yang memadai. Dan dengan demikian diperlukan perancangan kawasan yang terintegrasi agar Panjunan menjadi lebih tertata, menarik, dan nyaman bagi wisatawan yang hendak berkunjung. Rencana pembangunan ini diawali dengan mengenali lebih lanjut kawasan Panjunan terkait sosiokulturalnya dengan metode cultural mapping melalui observasi dan wawancara. Berdialog dengan warga juga menghasilkan aspirasi yang bermanfaat dalam pertimbangan untuk pengembangan kawasan ini. Harapannya, warga dapat ikut terlibat dalam pengembangan pariwisata ini. Selain itu, secara fisik spasial dapat dilakukan identifikasi karakteristik kawasan Panjunan yang ada sekarang ini, supaya dapat melestarikan tonggak sejarah yang masih ada serta dapat menjadi acuan bagi perkembangan selanjutnya, termasuk kampung wisata. Dari observasi yang telah dilakukan, terlihat bahwa Panjunan adalah suatu kawasan yang beragam. Dari observasi dan berbagai diskusi yang telah dilakukan, dihasilkan sebuah usulan master plan penataan kawasan. Dengan melihat kondisi existing struktur sirkulasi pada kawasan, potensi akses dan memahami internal struktur pada kawasan, kita melihat bahwa kawasan ini terdiri dari blok dan koridor dengan struktur grid yang geometrik. Pada bagian utara dan tengah kawasan, terdapat historical landmark berupa Masjid Merah Panjunan dan Makam Pangeran Pekarungan, seorang tokoh syiar Islam di Cirebon, yang menguatkan kawasan ini sebagai sebuah area yang memiliki sejarah tinggi. Seiring berjalannya waktu, pada kawasan ini terdapat bangkitan berupa sekolah dan masjid Asy-Syafi'i yang dimana membutuhkan pergerakan pejalan kaki yang lebih nyaman dan aman bagi seluruh usia dan kalangan. Maka itu diusulkan akses pejalan kaki pada koridor utara selatan untuk dapat menjadi tulang punggung kawasan ini dan dilengkapi oleh koridor hijau sebagai usaha penghijauan dan memberikan karakter kawasan beserta teduhan pada area ini. Maka dari itu, pendetailan pada master plan kawasan ini difokuskan pada koridor festival utama yang berada di depan Masjid Panjunan. Adapun dalam master plan ini memberikan gambaran terkait pergerakan kendaraan bermotor dengan memberikan jalan satu arah pada koridor barat timur dan jalan dua arah pada koridor utara selatan. Namun pada jalan tipe 1 dapat ditutup untuk kegiatan acara festival dan acara pasar malam sewaktu-waktu. Dengan demikian, pergerakan pejalan kaki pada kawasan akan lebih leluasa dan akan memberikan pengalaman memahami ruang kota yang lebih baik dari sebelumnya. Untuk mengundang serta menjambut pengunjung yang hendak masuk ke kawasan Panjunan, dibuat gerbang kawasan yang diletakkan di beberapa titik. Terdapat 2 model gerbang yang diusulkan dengan konsep yang mengangkat nilai kearifan lokal kota Cirebon dan menonjolkan juga Panjunan itu sendiri. Selanjutnya pada koridor-koridor utama Panjunan seperti Jalan Pekarungan terdapat penataan sedemikian rupa yang memberikan adanya proporsi pejalan kaki, luas untuk parkir, serta untuk sirkulasi kendaraan.
Penataan ini juga didukung dengan adanya penambahan furniture jalan, misalnya lampu jalan, kursi outdoor, dan beberapa signage untuk menandai landmark yang ada. Harapannya dengan kegiatan ini dapat dihidupkan kembali gairah pariwisata pada kawasan Panjunan. Mari kita wujudkan sebuah kawasan Panjunan yang aman, nyaman, dan menarik untuk berwisata.